Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini merupakan hari raya Minggu Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, dan hari ini merupakan hari yang diagungkan Tuhan. Paskah bukanlah semata-mata suatu kenang-kenangan akan kebangkitan Tuhan. Paskah juga merupakan hari raya kita. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun bangkit dari maut, dan terbukalah bagi kita hari depan baru yang gemilang. Kita dibebaskan dari dosa kita, dan bersama Kristus bangkit kepada hidup baru. Kita mau memberikan kesaksian atas perutusan ilahi. Ialah bahwa kita ini diciptakan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Perayaan Hari Raya Paskah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indragraha, PR. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib cahaya benderang. Bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, mendatangkan kemenangan seluruh dunia. Terpuji Kristus pemenang, menyerah maut yang kejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut, mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Dan inilah yang ingin kita renungkan pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Bagaimana perayaan Paskah ini tidak hanya kita lihat ataupun kita terlibat di dalamnya, tetapi juga kita maknai dan akhirnya mengubah tindakan dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita hening sejenak, kita renungkan kembali bagaimana selama ini kita mengalami perayaan-perayaan di Trihari Suci ini sampai kepada perayaan Paskah pada kesempatan hari ini. Mari kita hening sejenak. Pada perayaan Ekaristi, pagi hari ini kita bersama-sama diminta berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat untuk hari selanjutnya atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, sehingga diterimanya anak kami masuk ke Universitas Negeri Lampung, jurusan kedokteran, dari Esli Farida S.
Juga berdoa mohon istirahat kekal bagi arwah Skolastika Desta Irawan dan Sebastianus Alianto Nurjaya yang dipanggil Tuhan 4 hari yang lalu. Kita hening sejenak, kita sampaikan juga segala intensi kita dan segala permohonan kita. Sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, maka marilah kita menyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia untuk mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup,
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Sampai menebus domba Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup tertabangkit. Saksinya malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang, kasihanilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus sudah dikurbankan.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tentu perayaan Paskah, Pekan Suci, Hari Suci pada tahun ini tidak bisa ditunda. Meskipun situasinya sedang wabah virus corona seperti ini, tetapi perayaan Paskah sama sekali tidak bisa ditunda. Berbeda dengan Olimpiade ataupun kejuaraan-kejuaraan olahraga lainnya, mereka semua kegiatan-kegiatan itu ditunda kebanyakan. Tetapi perayaan Paskah ini tidak bisa ditunda sama sekali, dan itu ditegaskan pula oleh Vatikan sendiri yang menegaskan bahwa perayaan Paskah tidak bisa ditunda. Maka meskipun kita harus merayakan dengan penuh kekhawatiran, dengan cara yang sangat terbatas, tetapi ya kita perlu untuk merayakannya. Dan kita pun merasakan itu semua ketika kita mengikuti perayaan-perayaan Paskah ini hanya dengan melihatnya saja. Melihatnya melalui TV ataupun melihatnya melalui channel YouTube, siaran-siaran live streaming yang disediakannya. Melihat perayaan Paskah itu. Berbeda mungkin dengan tahun lalu, kita merayakan Paskah dengan cara yang lebih terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya entah sebagai umat, entah sebagai petugas liturgi, sebagai misdinar, petugas kur, dan lain sebagainya. Kita terlibat di dalamnya. Berbeda dengan tahun ini, kita hanya melihat perayaan Paskah itu dirayakan. Tetapi bagaimanapun juga kita perlu tidak hanya sampai kepada perayaan Paskah itu saja, dengan melihat ataupun dengan terlibat saja, tetapi kita perlu sampai kepada memaknainya. Kerap kali meskipun kita terlibat di dalam perayaan Paskah, datangnya 3 jam sebelum misa, lalu setiap lagu-lagu semuanya kita nyanyikan, setiap kegiatan apa kita ikuti dengan baik gitu ya, dengan baik juga setiap upacara-upacaranya kita ikuti. Tetapi kita hanya sampai kepada terlibat saja, tidak sampai kepada kata memaknai. Apa maknanya bagi hidup kita, apa maknanya bagi diri kita sendiri. Ini tentu yang perlu untuk kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana kita memaknainya. Misalkan saja kemarin kita itu memperbaharui janji baptis kita.
dengan mengucapkan saya menolak, saya percaya, dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan, pembaruan janji baptis itu yang kita lakukan pada saat malam Paskah. Berdasarkan sejarah gereja, tradisinya adalah ketika orang mengucapkan janji baptis tersebut, harusnya dia ketika mengatakan saya menolak itu dia menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Kenapa ke arah barat? Karena di arah barat itulah matahari terbenam. Dan ketika matahari terbenam itu dimaknai juga ya sudah muncul yang namanya kegelapan. Dan demikian juga dengan kuasa-kuasa gelap yang membawa manusia dan menjauhkan manusia dari Allah itu. Itulah tradisinya menghadap ke barat. Lalu kemudian ketika mengatakan saya percaya itu, tradisinya adalah mereka berbalik arah, lalu kemudian menghadap ke arah timur. Lalu kemudian mereka mengungkapkan itu semua. Dan disitulah matahari yang terbit, gitu. Arah timur itu merupakan matahari yang terbit, lalu kemudian kita melihat suatu hal yang baru dengan janji baptis itu. Ini maknanya, ini bagaimana kita memaknai pembaharuan janji baptis semalam. Kita diajak bukan hanya untuk terus-menerus berada di dalam kubangan dosa, ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tetapi berbalik, lalu kemudian mencoba untuk menatap kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik dan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah makna dari suatu upacara. Tentu ada berbagai macam makna lainnya yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ketahui di dalam pengalaman kita sendiri. Maka jangan hanya sampai kepada melihat ataupun kepada terlibat saja, tetapi juga sampai kepada memaknai. Dan kalau sudah sampai kepada kata memaknai, dan kita menemukan sedikit mengenai makna dari perayaan-perayaan Paskah ini, kita perlu sampai juga kepada suatu tindakan-tindakan dalam perjalanan hidup sehari-hari kita. Dan itulah kebangkitan kita. Itulah kebangkitan kita. Itulah cara kita ikut serta di dalam kebangkitan kehidupan kita, kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan selama hari suci ini. Sama seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus Kristus di dalam bacaan Injil tadi. Tokoh yang pertama tadi Maria Magdalena. Dia langsung berlari, lalu ternyata di kubur Yesus itu tidak ada apa-apa lagi. Lalu kemudian dia sampai kepada Simon Petrus, kembali kepada Simon Petrus dan mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dalam bacaan Injil kita, cerita mengenai Maria Magdalena berakhir sampai di situ saja. Tetapi sebenarnya ada lanjutannya. Ketika lanjutannya di dalam Injil tersebut adalah ketika dia kembali bersama dengan Simon Petrus itu, dia bertemu dengan orang yang dianggap oleh dia sebagai penjaga dari penjaga kebun atau penjaga makam tersebut. Lalu kemudian dia mengatakan kalau tadi Tuhan telah diambil, sementara kepada penjaga kebun itu dia mengatakan Tuhanku, Tuhanku. Dia sampai kepada permaknaan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya dia. Dan itu adalah perubahan. Perubahan dari yang menyebut Tuhan menjadi Tuhanku, menjadi suatu milik bagi dia. Dan itu akan mengubah juga perjalanan hidupnya di dalam tindakan hidupnya sehari-hari. Suatu perubahan yang sangat sederhana. Atau kita lihat lagi, ada dikatakan di sini murid yang lain yang dikasihinya. Petrus dan murid yang lain itu berlari ke kubur. Dikatakan murid yang lain. Kita tahu pasti murid yang lain ini yang dimaksud adalah Yohanes. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yohanes ketika dia sampai ke kubur itu, dia hanya melihat, belum masuk ke dalam. Lalu kemudian setelah dia melihat, Petrus masuk ke dalam, dia juga masuk ke dalam kubur itu. Dan dikatakan di sini, ia melihatnya dan percaya. Ia melihatnya dan percaya. Yohanes sampai kepada tindakan berupa dia percaya bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Demikian juga Petrus. Petrus dikatakan di sini belum sampai kepada kata percaya itu ketika dia sudah melihat di kubur itu. Tetapi kita ketahui bahwa justru dia yang melakukan banyak tindakan setelah kebangkitan Yesus Kristus itu. Kita dengarkan misalkan dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Petrus mengunjungi Kornelius, orang yang belum percaya. Lalu di sana Petrus menceritakan mengenai Yesus Kristus dan memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus itu. Maka disitulah dia, selain terlibat, melihat kubur yang kosong itu, memaknainya dengan percaya, dan akhirnya melakukan tindakan
berupa mewartakan kepada orang-orang yang perlu untuk diwartakan itu. Dan disitulah kita mengambil inspirasi dari para murid tersebut. Tidak hanya berhenti untuk melihat dan terlibat saja, tetapi mereka mengolahnya sampai kepada suatu permaknaan dan akhirnya melakukannya dalam tindakan hidup sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tentu permaknaan mengenai Paskah itu adalah ketika kita dibebaskan dari segala dosa. Dan belakangan ini, hal mengenai dibebaskan itu ada banyak narapidana yang dibebaskan dari penjara karena virus corona. Mereka dibebaskan karena virus corona, lalu kemudian mereka hidup di dalam kehidupan di masyarakat. Tetapi beberapa hari kemudian berita yang muncul adalah narapidana yang dibebaskan itu kembali menjamret, kembali melakukan tindakan kriminal. Dan mungkin kita pun juga mengalami itu juga gitu loh. Jangan sampai ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, kita tetap melakukan apa yang menjadi tindakan-tindakan lama kita. Manusia-manusia lama kita, bukan menjadi manusia-manusia baru. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam bacaan kedua tadi. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian juga ketika kita menghadapi wabah virus corona ini, tentu kita melihatnya ada sesuatu hal yang membarui dalam diri kita. Paling tidak di dalam kehidupan saya paling tidak lebih menjaga kesehatan dan kebersihan hidup saya. Maka disitulah saya melihat bahwa ada hal yang baru, ada kebiasaan baru yang tumbuh. Dan itu mengubah dari kebiasaan-kebiasaan lama yang jauh lebih buruk itu. Ataupun juga di dalam kekhawatiran kita di tengah virus corona itu, apakah kita pernah sampai kepada suatu tindakan yakni berdoa? Kalau kita sampai kepada kekhawatiran lalu kemudian sampai kepada berdoa, berharap kepada Allah di dalam doa-doa kita, lantas kemudian di dalam doa-doa kita itu kita tidak sampai hanya mendoakan diri kita sendiri, melainkan berdoa untuk banyak orang, dan juga untuk keselamatan dunia. Ini juga merupakan hal yang baru, yang sekiranya menunjukkan bahwa benih-benih manusia baru itu sudah ada di dalam diri kita. Maka pada perayaan Paskah ini, mari kita melihat kembali bagaimana kita selama ini di dalam perayaan Paskah ini melihat perayaan tersebut, lalu berusaha memaknainya, dan akhirnya tindakan-tindakan apa yang menunjukkan bahwa kita bertransformasi di dalam kebangkitan Yesus Kristus ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadil orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon.
Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona ini, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan akan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah, yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kami memuji Engkau, ya Bapa yang kudus, sebab agunglah Engkau dan segala karya-Mu Engkau laksanakan dengan penuh kebijaksanaan serta kasih sayang. Engkau menciptakan manusia seturut citra-Mu dan menyerahkan kepadanya tugas untuk memelihara alam semesta, supaya ia berkuasa atas segala ciptaan dan berbakti kepadamu, pencipta alam semesta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Dikau karena tidak setia, ia tidak Engkau biarkan merana di bawah kuasa maut. Dengan penuh belas kasih Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula berulang-ulang Engkau mengundang mereka untuk mengikat perjanjian, dan dengan pengantaran para nabi, Engkau mengajar mereka untuk mengharapkan keselamatan. Ya Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika sudah genaplah waktu penantian, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal menjadi juru selamat kami. Ia menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia mewartakan kabar sukacita, keselamatan bagi kaum miskin, pembebasan bagi para tawanan, dan penghiburan bagi yang berduka. Guna menggenapi rencana penyelamatan-Mu, ia menyerahkan hidupnya. Namun dengan bangkit dari alam maut, ia memusnahkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Dan agar kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, melainkan bagi Dia yang wafat dan bangkit bagi kami, ia mengutus Roh Kudus dari-Mu sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman. Roh Kudus itu menyempurnakan karya Putra-Mu dan menyelesaikan karya pengudusannya di bumi. Dari sebab itu kami mohon ya Bapa, semoga Roh Kudus itu menguduskan persembahan ini, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri agung ini, yang Ia wariskan kepada kami sebagai perjanjian abadi. Ya Bapa yang kudus, Putra-Mu senantiasa mencintai murid-muridnya di dunia, maka tak kala tiba saat yang Engkau muliakan,
Ia mencurahkan cinta sehabis-habisnya ketika bersantap bersama mereka. Ia mengambil roti, memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sambil merayakan kenangan akan penebusan kami mengenangkan Kristus yang telah wafat dan turun ke tempat penantian. Kami mengakui bahwa Ia telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sisi kanan-Mu, sambil mengharapkan kedatangannya di dalam kemuliaan. Kami mempersembahkan padamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Ya Bapa, sudilah memandang kurban ini yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gerejamu. Perkenankanlah agar semua yang ikut menyantap roti yang satu dan minum dari piala yang sama ini dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh. Semoga dalam Kristus mereka menjadi kurban yang hidup sebagai pujian bagi kemuliaan-Mu. Ingatlah ya Bapa akan semua orang, terutama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal, para uskup di seluruh dunia, para imam, diakon, serta semua yang Engkau panggil untuk melayani umat-Mu. Juga akan semua yang ikut dalam kurban persembahan ini, semua yang hadir di sini, seluruh umat-Mu, dan semua yang mencari Engkau dengan tulus hati. Bagi mereka semua, kurban ini kami persembahkan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah berpulang dalam damai Kristus, dan semua orang yang meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Bapa yang Maha Murah, perkenankanlah kami semua anak-anak-Mu mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama segala ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut, kami akan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah ke
Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita mendoakan doa jiwa Kristus dari puji syukur nomor 212, 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami.
Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. Darah Kristus, Sucikanlah kami. Air lambung Kristus, Basuhlah kami. Sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan Daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. lindungilah kami. Di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau. Untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya, kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi Paskah ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, memberkati saudara dan melindungi saudara terhadap segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.